sakit, tumpah darah, harkat martabat keluarga, harta semua dikorbankan untuk kemerdekaan Indonesia. Gugur mereka di medan peperangan. Gak gratis. Nah, tugas kita sebagai anak bangsa, generasi penerus bangsa, generasi penerus para pejuang-pejuang kita, tugasnya nopo? Mensyukuri. Bagaimana cara kita mensyukuri? Pak, nggih, saya terus terang saja. Sakjane para pejuang kita yang sudah telah mendahului kita, kayak ngeten iki Pak, sakjane yang dibutuhkan mereka sekarang di alam kuburnya. Yang dibutuhkan mereka bukan kupluan di ngene panggung. Yang dibutuhkan mereka yang sedang terbaring, terbujur kaku di alam kubur mereka, bukan dangdutan. Jika itu yang kita berikan, yang kita hadiahkan kepada mereka, oh gak nangis pahlawan-pahlawan. Yang mereka butuhkan kiriman doa, fatihah, sholawat, kiriman sodako. Niku Pak. Makanya kalau ngadem mari sakera terus sholawat. Kok imbang budaya oleh nggih. Ngene nggih. Jadi ojo sampai terus Agustusan isine kupluan dangdutan lomba bagus. Membangkitkan semangat anak-anak muda untuk kemudian fastabiqul khairat. Gak apa-apa apik. Terus ojo kok isine ya Allah dangdutan kupluan. Iya. Makanya generasi-generasi bangsa ini yang menentukan kita sekarang. Generasi kita selanjutnya yang menentukan sekarang bagaimana kita membentuk anak-anak kita. Ini semua kita orang-orang tua akan mewujudkan Indonesia nanti ke depan seperti apa, ada di tangan kita. Ayo buatlah mereka cinta tanah air. Bukan hanya cinta tanah air, juga cinta kepada agama Allah dan Rasulnya. Oke? Setuju nggih? Pak? Bu? Halo? Tadi saya dengar hubbul waton minal iman. Ya. Bangkitlah bangsaku ya. Bangkitlah apa? Indonesia negeriku, bangkitlah bangsaku. Biar bisa sakarep mula. Bangkitlah bangsaku. Itu kan sebenarnya kinayah toh Pak. Yang disuruh bangkit bukan bangsanya. Bangsa negara ini bisa bangkit kalau rakyatnya yang bangkit. Bagaimana cara bangkit? Ayolah semangat, perjuangkan kerukunan, persatuan. Jangan ada pecah belah. Jangan hanya karena beda pilihan kemudian kita berpecah belah. Jangan hanya umat Islam ini hanya berbeda bendera, warna, partai, kemudian Islam terpecah belah. Islam terlalu mahal, terlalu besar jika hanya pecah belahnya hanya karena bendera partai, pilihan kepala desa, pilihan lurah, pilihan gubernur, pilihan presiden. Biarlah pilihan itu sebagai demokrasi di negara kita, tapi tetap junjung tinggi persatuan Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya banter, Allahu Akbar. Jangan mau dipecah belah ya damai. Ya Allah. Kulo niku nate Pak krungu, ini tidak jauh dari daerah kita. Tidak jauh dari daerah kita. Hanya beda pilihan lurah. Ya. Ada satu daerah kemudian pecah masjidnya gawe Jumatan, tonggoan masjidnya. Jadi apa? Jadi kilo apa? Ini telapo. Kursi jabatan ini mau dibawa kemana? Lah sing oleh wis mari kok. Yang kalah wis tenang kok, mangan enak di omahe kok. Lha iki sing krocok-krocok kok ribut. Ate lha apa sampai ini oleh apa? Ngono lho. Wis mari winane dhuwit wis mari, nggih. Perkaka oleh pira wis mari entek. Wis mari ya. Wis aja dipikir meneh. Jangan ada dendam. Biarlah desa kita, negeri kita ini kemudian di atas naungan kerukunan di antara persatuan Islam ini. Jangan mau terpecah belah. Salah satu wujud
kita mencintai negeri kita, tanah air kita ini. Ayo pererat hubungan kita sebagai warga negara, kemanusiaan kita. Pererat hubungan kita antara umat Islam ini. Cinta tanah air niku hubbul waton minal iman. Itu sempat diperselisihkan apakah itu hadis Nabi atau bukan. Anggaplah bukan hadis, anggaplah maudhu, tapi itu kata-kata makalah tidak ada salahnya. Itu benar dan punya dalil. Cinta tanah air ada dalilnya. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu, ini saya sengaja saya sebutkan untuk dipikir aku ngarang. Ya, maksud sampean gak paham Fathul Bari ku panganan apa ya wis pokoke tak cul wae. Ya. Nggih? Ya. Beliau menjelaskan ada satu riwayat dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu setiap keluar kota, nggih ya. Beliau pulang ke rumah, beliau mau pulang ke Madinatul Munawwarah di saat beliau menunggangi kudanya atau ontanya atau kendaraan apapun. Ketika beliau sudah terlihat bangunan-bangunan dari kejauhan dari kota Madinah, apa yang dilakukan beliau? Beliau bergegas langsung, dia tancap tarik pelana kudanya agar supaya cepat nyampe Madinah. Setelah sampai, kudanya kemudian disandarkan di tembok-tembok dinding pintu kota Madinah, dan beliau menggerakkan bagian belakang dari kaki kudanya, pertanda bahwa beliau sedang sangat rindu kepada Madinatul Munawwarah. Sehingga beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan, dan kebanyakan para muhaddits menyimpulkan bahwa di dalam hadis itu menunjukkan bahwa kemuliaan Madinatul Munawwarah pertama, yang kedua dianjurkan, diwajibkan bagi setiap rakyat dari sebuah negara untuk mencintai tanah airnya, untuk mempunyai rasa cinta dan rindu kepada tanah airnya. Tampaknya ngono ta ya angele wong-wong. Ya, ngono lho. Ya. Rasulullah Muhammad. Ana dalile, Bu. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mendengar ada kelompok orang-orang Yahudi yang berkoalisi, yang bersekutu dengan Yahudi yang lainnya dan kafir Quraisy untuk menyerbu kota Madinah. Pasukannya puluhan ribu, diriwayatkan 10.000 lebih, untuk menghabisi, meratakan kota Madinah. Ayo entekno Madinah ini. Sedangkan sementara waktu itu pasukan muslimin yang sudah siap perang jumlahnya hanya 1.000. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebentar lagi kalau kau tidak ambil tindakan, Madinah akan rata dengan tanah." Bagaimana ini ya Rasulullah? Kenapa wahai Salman? Suku Yahudi ini mereka bersekutu untuk menyerang Madinah bersama orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana Rasulullah? Kalau kita tunggu mereka datang ke Madinah lalu kita lawan, nggak bakal kuat. Pasukan kita hanya 1.000, mereka 10.000. Lalu bagaimana menurutmu wahai Salman? Apa kata Salman Al-Farisi? Di negara kami ya Rasulullah, kalau ada musuh yang mau datang jumlahnya banyak, itu kami buat parit. Kenapa? Pak. Nah, seneng Mas. Parit dikedui, Pak. Coba bayangkan, saya baca dalam sejarah bahwa parit itu ukurannya, panjangnya hampir 6 km. 6 km niku panjangnya, bucar panjang. Itu kalau dari sini mungkin Gondang Legi ya, gak sampai lah ya. Pagelaran lah ya. Iya, Pagelaran ya. Kini Pagelaran melaku sampai nek kuat. Ono wong kuat saiki Pagelaran, kini Pagelaran. Iki gak mek mlaku, macul. Macul kini Pagelaran. Ukuran paritnya, lebarnya itu kurang lebih hampir 5 meter, 4, sekian meter. 5 meter lah. Kedalamannya 3, sekian meter. Sepanjang hampir 6 kilometer. Mereka para sahabat ngelembur, Pak. Hal ini dilakukan karena apa? Karena mereka cinta tanah airnya, Madinatul Munawwarah.
Sampai diriwayatkan mereka ada kehabisan makanan basi dimakan. Rasulullah sendiri juga ikut macul. Bahkan dalam riwayat beliau berhari-hari mengganjal perutnya dengan batu. Gak mangan. Dibuatlah parit sepanjang berapa meter? Berapa? Berarti sadar. Bayangkan Pak, bayangkan. Itu terjadi karena apa? Karena Rasulullah cinta tanah airnya. Sehingga para ulama juga menyimpulkan dalam kisah ini juga menandakan bahwa kita sebagai umat Islam dimanapun berada, cintailah tanah air. Wajib. Makanya hubbul waton minal iman. Gak salah. Terlepas itu hadis kah, bukankah, dhaif kah, maudhu kah, terus kalau urusan. Sing penting bener. Hubbul waton, cinta tanah air, termasuk dari pada Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lek jagongan iki enak, Pak. Jadi aku iso ngombe nyantai lho. Jadi lek ngadeg iku gak enak, kesel ta ya. Enak kopi. Maksudku aku ki mang nyinggung, Pak, nyinggung. Iki jagongan ayo gak mau itu. Kita mau kesadaran soal pulpit. Oh, berarti Habib minta kopi ini gitu loh. Ngono ya gak sadar. Mana Pak Buhari ini? Pak Buhari. Rumah Pak Buhari. Lah, ini jagongan dong dia. Kantor nikah tuh. Oh, curah. Mungkin. Saya lanjutkan, nggih. Napa sampun mawon? Sudah malam ini, Bu. Oh, saat subuh ya. Lanjut, nggih. Di kesempatan yang lain, Nabi Muhammad SAW juga mendengar. Itu terjadi di tahun 8 Hijriah sebelum Fathu Makkah saat itu. Ada peperangan namanya Ghazwatu Dzatus Salasil. Beliau mendengar ada ribuan orang dari suku, entah suku dari mana, yang akan menyerbu kota Madinah, memerangi kota Madinah, umat Islam. Sehingga sahabat menyampaikan kabar ini kepada Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi langsung bergegas memanggil Amr bin As, sahabat yang terkenal dengan pikiran yang begitu tajam, cerdas, luar biasa. Amr bin As dipanggil. Amr bin As saat itu baru masuk Islam 3 bulan. Hitungannya sih mu'alaf lah, ya. Tapi masih mu'alaf, untuk urusan peperangan, strategi peperangan. Belum tentu Sayyidina Umar yang seniornya bisa menyaingi strateginya Amr bin As. Amr bin As, tahan sini. Kau saya utus dengan ratusan, saat itu riwayatnya kurang lebih 300-an pasukan untuk menghadang mereka agar mereka tidak jadi atau mengurungkan niatnya untuk menyerang Akhirnya, waduh, jadi ini Amr bin As ini harus strateginya harus mateng ini. Masalahnya ini ribuan ini pasukan yang akan menyerang Madinah, kami hanya 300. Akhirnya dipimpinlah Amr bin As ini menjadi pemimpin saat itu. Pemimpin atau komandan peperangan. Sing dipimpin Pak, gak main-main. Yang dipimpin saat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, luar biasa. Sahabat-sahabat sing senior-senior. Waktu mendengar Amr bin As diangkat dari pemimpin atau komandan peperangan, jadi Umar, gila, arek ini sore gimana Islam. Kok ujuk-ujuk apa dadi komandan kita konti. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, wis ta. Rasulullah tidak akan pernah salah memilih komandan. Menapa? Ya wis lah. Berangkat. Suppose saya Amr bin As. Ayo berangkat 300. Kemudian mulailah beliau memberikan instruksi-instruksi, pengarahan, arahan. Wis ya, pertama, wahai pasukan, dengarkan. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Top Pak sahabat ya Pak. Rungokno iki kabeh yo. Nggih. Jangan ada yang menyalakan api di saat perjalanan. Saat itu Bapak Ibu, musim dingin luar biasa. Saya tuh pernah mendengar cerita di
kalau mungkin ada di sini yang pernah umroh pas waktu musim dingin, sampai bisa bayangkan dinginnya kayak apa ya? Luar biasa, dinginnya sampai ke lantolan. Nyongronyo. Waduh, waktu mereka mufakat luar biasa. Itu baru-baru ini, Pak. Lah apalagi dulu gitu loh. Tambah waduh, kadang-kadang minus. Itu musim dingin malam hari, petang. Ya. Sama Sayyidina Amr bin As bilang, jangan ada yang menyalakan obor api. Sayyidina Umar jawil Abu Bakar, kakak, iki opo wong iki? Awak dhewe iki kadem menika. Iki mau isor iki, waduh ngaco. Kademen, ya toh. Bengi-bengi minimal ya Allah, siji ta loro, jangan ada satupun sing ngurupno obor. Kata Sayyidina Abu Bakar, wis to, Mar, Rasulullah tidak akan pernah salah memilih koman. Ya wis lah. Umar nesu Umar. Ya wis. Instruksi kedua. Oh, enggak, bukan instruksi. Saat itu mereka bermalam. Kok subhanallah, ngapunten, mohon maaf. Amr bin As sang komandan ini tidur, kok mimpi junub. Ngertos sih, mimpi junub ngertos sih. Nggak usah dibayangkan apa sih di mimpi ini, nggak usah. Wis nggak usah kakek takon ya. Pokoknya mimpi junub wajib mandi besar. Sampai bisa bayangkan, wajib mandi besar di musim dingin yang luar biasa sampai nyongronyo itu mau. Ya. Apa yang dilakukan oleh Amr bin As? Amr bin As mau berangkat ngimami. Mereka sahabat tahu, oh Amr bin As sedang junub, bilang, saya junub, saya mau mandi dulu. Dicekel bayunya be Amr bin As. Ada. Adem kana, celep kana. Ya bukan begitu ya. Celep kana. Waduh koyo es iki, waduh Kak, atus aku tak tayamum. Sayyidina Umar melihat kejadian itu. Ya apa sih wong iki? Tayamum nang ndi lek tayamum iku lek gak ono banyu baru oleh tayamum. Lha iki ono banyu kok tayamum. Jawel lah Abu Bakar maneh, kar iki wong iki gak beres temenan kan. Temenan kan, gak beres wong. Ono banyu kok. Kok iso ne tayamum gak sah iki sembayang iki. Dadi imam, awak dhewe gak melok gak salah. Jadi apa Pak? Wis to, Rasulullah tidak akan pernah salah milih komandan. Aduh, udah ceromet. Ya wis, Sayyidina Umar ini memang terkenal sahabat yang temperamental, emosian. Tapi memang karena ada di dalam Islam, kemudian dialihkan emosinya ini kepada jalur-jalur yang benar. Akhirnya tayamum sembahyang. Allah, itu manut ayo. Kata Rasulullah SAW, man ata'a amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa orang yang mematuhi utusanku, ya, yang diutus jadi komandan, jadi pemimpin apa, gubernur apa, yang mentaati dia, maka dia telah mentaatiku. Orang yang mentaatiku, maka dia juga telah mentaati Allah. Sebaliknya orang yang menyalahi aturan dari amiri, maka dia telah menyalahi aturanku dan menyalahi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun akhirnya sembahyang. Salam. Baik, saya berangkat. Wes ya, rapatkan barisan. Kemudian sebelum kumandang takbir itu terdengar, beliau memberikan instruksi bahwa ayo semua jangan kemudian ada yang jalan sendiri, harus bergandengan, minimal siji gandengan bekon ya, ini peteng bengi bu, ojo sampai melaku dewean karena kita jumlahnya sedikit, minimal berkelompok, masih duel cetang harus gandengan ya, ojo sampai masih melaku dewean. Oh iya siap. Wis perang terjadi, kumandang digaungkan, Allahu Akbar, perang, berkecamuk. Subhanallah, dengan pertolongan Allah, musuh-musuh Islam itu kemudian mundur. Sayyidina Umar kemudian melapor kepada pemimpin, wahai komandan Amr bin As, siap, laksanakan.
Ya, pasukan musuh sudah mundur. Ini kesempatan kita untuk mengejar mereka dan merampas ghanimahnya, karena ghanimah itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Apa kemudian yang dikatakan Amr bin As? Ojo. Jadi ini Umar, sekarang kena meneh aku ini jadi. Ojo, jangan melangkah meskipun satu langkah. Waduh, lapor mana nang Abu Bakar kakak. Ayo kandang untuk iku gak kuat aku kar. Wis kar, gak kuat iki gak beres wong iki lu musuh wis karek. Ayo kejar, ini ghanimahnya bukan untuk kita, untuk kaum muslimin, untuk kekuatan Islam. Rampasan perang ini bermanfaat. Abu Bakar mengulangi dengan kata yang sama, wis tau Umar, Rasulullah tidak akan pernah salah milih pemimpin. Jadi saya terbayang ekspresi wajah Sayyidina Umar saat itu ya. Ya wis lah, pepek ya. Kira-kira begitulah ya. Hah? Akhirnya ya wis, tidak ada kemudian yang melangkah untuk mengejar ghanimah. Tak ada. Sudah, kemudian pulang. Di saat perjalanan Sayyidina Umar paling banter. Wis aku mati, tak lapor maka jenang. Tancap gas sampai ke Madinah, baru turun kendaraan langsung melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tak kuat aku mbek Amr ya Rasulullah. Aduh, ganyang Rasul, ngaco. Ganyang gak karuan. Loh apa Omar? Wis Rasul, gak kuat aku. Apa? Gini. Diajukan. Panggil Amr sekarang. Ya, dihadirkan Amr bin As. Wahai Amr, dikumpulkan sahabat. Telah datang aduan ini, aduan itu kepadamu tentang dirimu ini. Apa alasannya? Kau mandi junub tidak pakai mandi, kemudian sahabat dilarang menyalakan api, kemudian harus kemudian merampas ghanimahnya, rampasan perangnya. Oke, saya jelaskan satu-satu wahai Rasul. Satu, kenapa saya melarang mereka untuk menyalakan api? Karena begini ya Rasulullah, kami jumlahnya sedikit, dan itu saat itu malam hari. Kalau malam hari peteng, nek gak ono lampu nguruk gak ketok, awake dhewe jumlahe pira gak ketok. Kalau ada satu api yang menyala, kemudian musuh tahu jumlah kita, wah muslimin mek 300 sikat. Kalau untuk hanya menahan rasa dingin itu masih bisa kok kita menahan ya Rasul. Kalau kita menyalakan obor, sing ono kudu mati kedinginan, ya mati dibacoki wong. Karena kita tahu diserbu bisa-bisa. Oh, apa kata Rasulullah?